Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Selamat pagi, selamat datang dan selamat menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan Yesus. Dan saya ucapkan juga selamat pagi untuk Bapak, Ibu, Saudara yang saat ini mengikuti ibadah streaming dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, di rumah sakit, di tempat di mana Bapak, Ibu, Saudara berada. Saya beritahukan bahwa kita ada di tempat yang sama, yaitu satu dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini saya mengajak untuk kita semuanya untuk membawa hidup kita kepada Tuhan, hati kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Dan satu kerinduan kita saat ini, kita mau ketemu Yesus. Amin. Kita harus ketemu Yesus, karena tanpa Yesus ibadah kita akan sia-sia. Haleluya, Yesus Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kamu. Beri kemuliaan yang paling luar biasa buat Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau Allah yang baik, sungguh baik.
bersama-sama kita bangkit berdiri dan katakan dengan penuh iman kepada Tuhan. Engkau Allah Jehovah Shammah, Allah yang maha hadir, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Datang dan bertahtalah, datang dan bertahtalah, dan Roh Kudus Engkau bekerja atas setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau melawat setiap hati, ya Tuhan, terjadi di sini, ya
pagi hari ini mari sama-sama katakan dengan penuh iman kita kepada Tuhan, kita katakan perkataan iman kita bahwa Yesus mampu memberikan kita kemenangan. Apapun yang saat ini yang kita gumulkan, apapun yang saat ini kita alami, kita perkatakan iman. Yang sakit boleh berkata aku sembuh dalam nama Yesus. Yang dalam kebimbangan, aku percaya ada kepastian dalam Tuhan Yesus. Katakan perkataan iman dan itu pasti terjadi. Mari bersama-sama kita katakan perkataan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan terjadi atas umatmu di tempat ini. Pemulihan terjadi atas keluarga lepas keluarga. Kesembuhan terjadi untuk umatmu yang saat ini sakit. Kami percaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dibebaskan. Pemulihan terjadi, terobosan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kemenangan sudah terjadi atas setiap anak-anakmu di tempat ini. Dan semuanya yang sudah dimenangkan oleh karena Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama saya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan kita besar dan dahsyat. Amin. Amin. Tos buat kiri kananmu, kita punya Tuhan yang dahsyat, besar dan perkasa Allah kita. Kuasa Allah, perbuatan Tuhan yang gagah perkasa dalam hidup kita. Katakan Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Beri kemuliaan
Tuhan. Haleluya. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima taburan sabda kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, membuat kaki kita kuat untuk melangkah. Roh kita semakin perkasa, dan terus kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Yesus Tuhan.
bersama. Rasakan keindahan Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tanpa kehadiran-Mu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Karena Engkaulah segalanya bagi kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi hidup kami, begitu mengerti apa yang kami butuhkan. Bersyukur kehadiran-Mu pada pagi hari ini, tempat ini Tuhan. Lawat kami, berhadiratlah terus tempat ini. Dan kami rindu untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Buka hati kami, buka telinga kami. Berikan kami hati sebagai hamba, telinga sebagai murid untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan urapan yang ilahi, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan adalah isi hati-Mu saja. Terima kasih Bapa, pagi hari ini bekerjalah, bekerjalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Nggak ada suaranya. Shalom. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita nikmati kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara bersuka cita? Amin. Ya, Bapak Ibu, kita langsung saja berbicara tentang hati yang bijaksana. Berbicara tentang kebijaksana juga dikenal sebagai hikmat. Saudara, begitu penting dalam kehidupan manusia. Tanpa hikmat dalam kehidupan, seseorang bisa salah jalan. Dan tidak mengherankan apabila setiap manusia selalu ingin memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam hidupnya. Bahkan tidak jarang mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, setiap orang membutuhkan hikmat. Katakan bersama saya, hikmat. Nggak ada suaranya, Opa Ishak sendiri yang bersuara. Semua orang membutuhkan hikmat. Katakan hikmat. Katakan bersama saya, aku butuh hikmat. Saudara, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan baca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Klik aja Mbak Febi. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama. 3, 4. Dan berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh, karena keuntungannya ia lebih apapun umur panjang, tangan kiri, jalannya, segala jalannya, amin. Sekali lagi, dengan iman Bapak Ibu Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. 3, 4. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya.
Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semak. Amin. Kalau kita imani ayat ini, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yakin dan percayalah bahwa saudara melebihi daripada apa yang ada di dunia ini. Lebih dari perak, lebih dari emas, jalannya penuh dengan kesejahteraan. Katakan, amin. Jadi penting ya Bapak Ibu Saudara, hikmat itu sangat penting bagi orang saat ini. Dalam bukunya Waktu dan Hikmat, Stephen Tong mengatakan bahwa ada orang yang berpengetahuan banyak sekali, tetapi hidupnya tidak beres. Ada orang yang tidak punya pengetahuan, tapi mereka punya satu dasar yang penting dalam hidupnya adalah kebijaksanaan. Ada seorang ibu yang punya status sosial yang tinggi, pendidikannya tinggi sampai dengan di luar negeri. Dia belajar tentang bagaimana mengajar anak, tetapi ternyata yang terjadi adalah anaknya tidak beres. Tetapi ada seorang ibu yang sederhana, punya 5 orang anak, semuanya anak-anak itu takut akan Tuhan. Nah, di sini kita lihat bahwa 2 orang ini berbeda status sosialnya, berbeda pendidikannya, tetapi memiliki hikmat. Orang yang sederhana memiliki hikmat. Katakan hikmat. Saudara, supaya saya akan ingatkan saudara sampai sehingga saudara pulang dari tempat ini, oh Pak Musi bicara tentang hikmat. Hikmat itu penting bagi aku, hikmat itu perlu bagi kehidupan kita semua. Jadi hikmat itu dibutuhkan bagi ibu rumah tangga, hikmat itu dibutuhkan bagi pekerja, hikmat itu dibutuhkan bagi pengusaha, hikmat itu dibutuhkan untuk anak-anak yang sekolah, kuliah, semuanya butuh hikmat. Betul? Dan hari ini kita akan lebih dalam lagi berbicara tentang hikmat. Nelson Bible Dictionary mengatakan bahwa hikmat adalah kemampuan untuk menilai dengan tepat, bertindak dengan cara yang terbaik di waktu yang tepat. Saudara pernah dengar kodok ya? Kata-kata. Setiap kata itu bunyinya menurut saudara teratur atau enggak? Halo? Teratur enggak kalau kodok itu? Tahu-tahu waktu saya ngontrak di daerah Jaten itu setiap sore jam 6, jam 7, jam 11, jam 12 dia bersuara enggak aturan. Tapi kalau ayam jantan itu berkokok biasanya apa? Pagi hari sebelum nggak ada suaranya. Dan kalau ayam jantan itu berkokok setiap pagi, waktu subuh. Teratur ya. Kalau katak itu berbunyi itu enggak teratur, kadangkala saudara marah ya. Karena jam 12 malam kok ya suaranya buanter banget. Tapi kalau ayam jantan itu jam 4:30, jam 4 itu sudah berkokok untuk membangunkan kita. Dan kita bersyukur karena ayam jago itu berkokok, kita bisa bangun. Dia mengambil waktu dengan tepat. Ini ayam. Ada seorang anak teologi. Setiap anak teologi pasti diajarkan doa pagi. Betul ya Michael ya? Kalau doa pagi, setiap pagi doa pagi, dan itu wajib Bapak Ibu. Suatu kali anak muda ini sedang membuat tugasnya sampai dengan larut malam. Dan jam 5 pagi harus doa pagi. Nah, ada seorang bapak asrama
melihat anak ini jarang doa pagi karena dia selalu tidur. Nah, kemudian bapak asrama itu setiap pagi jam 5 kurang dia datang ke ke tempat tidur mereka untuk membangunkan setiap pagi sampai anak ini jengkelnya nggak umum. Kemudian suatu kali dia sudah bangun 4:30 pagi. Nah, dia tahu pasti bapak asrama akan datang jam 5 kurang seperempat. Dia pasang guling bantalnya, kemudian ditutup selimut seperti orang tidur. Bapak Ibu, bapak asrama itu buka dan dia marah. Hei, kamu ternyata membohongi saya. Dan akhirnya anak itu kena disiplin, Bapak Ibu. Semester depan kemudian bapak asrama ini diganti orang lain dengan cara berbeda untuk membangunkan anak-anak tersebut. Apa yang dilakukan? Dia ambil kursi, kemudian dia duduk di depan anak tersebut dan dia berdoa. Dia panggil anak-anak, yuk mari kita berdoa. Sungkan toh Bapak Ibu Saudara, kalau seorang bapak asrama duduk di depan tempat tidurnya dan berdoa, anak tersebut tidur. Sungkan kan? Nah, dari dua hal ini apa yang kita lihat? Yang satu, menggunakan cara yang kasar untuk dia mendisiplinkan anak tersebut. Tetapi ada satu orang bapak yang punya hati bijaksana dengan cara menyentuh hatinya sehingga dia duduk berdoa. Sehingga anak itu sekarang menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Caranya berbeda. Tetapi hasilnya yang terbaik. Jadi hikmat dibutuhkan untuk kita mendapatkan cara yang terbaik untuk tujuan tertentu. Misal, kita main musik nih. Kemudian saya, Jerry, Mas Dimas, Paul main. Saya salah, kemudian Mas Dimas negur saya. Jangan gitu caranya main. Nah, misalnya begitu toh. Pasti kan saya tersinggung gitu. Tetapi kalau Mas Dimas katakan, Pak, ini harusnya ke sini ya. Oh ya, akan berbeda. Dengan cara lain, hikmat itu dibutuhkan untuk caranya. Setuju ya? Selanjutnya saudara, pentingnya hikmat. Karena hikmat lebih berharga dari permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi emas. Mendapatkan pengertian lebih jauh berharga daripada perak. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat. Orang yang memperoleh kepastian karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Kalau saudara baca 3 ayat ini saja, saudara melihat bagaimana pentingnya hikmat dalam kehidupan setiap orang percaya. Katakan bersama saya butuh hikmat. Pentingnya hikmat bagi hidupku. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bahwa pentingnya hikmat itu, bagaimana caranya kita mendapatkan hikmat? Begitu pertanyaannya. Kadang-kala kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku minta hikmat-Mu. Tetapi kita nggak tahu pentingnya hikmat tersebut. Apakah kita sudah mendapatkan hikmat tersebut? Lah bagaimana caranya? Yang pertama adalah berdoa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, Bapa kami, doa Bapa kami. Doa Bapa kami mengatakan bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah, jadilah di bumi seperti ini. Doa kepada Bapa. Selanjutnya, berikanlah kami, lanjut kok tidak ada suaranya. Berikanlah kami
Kemudian dan ampunilah kami akan kesalahan kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang. Saudara, ada hal yang menarik di sini, saudara. Yang pertama, Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Ini berbicara doa kepada Allah. Poin yang kedua adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini berbicara tentang permintaan kita secara jasmani. Jadi Tuhan itu memberikan kita makanan yang secukupnya, bukan selebihnya. Saya ambilkan wadah ini Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, jika wadah ini diisi dengan beras seperti ini, cukup ya? Takarannya seperti ini. Tetapi Bapak Ibu bisa diperhatikan, bisa kelihatan enggak ya? Tetapi Bapak Ibu, kalau kita tambahkan beras ini ke wadah tersebut, dia akan tumpah. Jadi kalau Tuhan memberikan kita berkat itu sesuai dengan takarannya. Amin. Saya Jumat Bapak Ibu, Kamis malam setelah kita adakan ibadah doa malam, beberapa waktu ini saya diingatkan Tuhan untuk kembali berpuasa. Kemarin Kamis saya mulai kita ibadah setelah ibadah fellowship, kemudian dari hal itu sampai dengan jam 6 malam hari Jumat saya baru buka puasa. Karena lapar Bapak Ibu, saya ambil makan sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi? Perut saya sakit. Sakit semalam itu. Kenapa? Karena wong Jawa namanya malak. Apa namanya? Murko. Harusnya kalau ketika kita puasa itu sedikit-sedikit baru. Karena saking laparnya saya ingin makan banyak. Tuhan itu tahu kapasitas kita, tahu perut kita seperti apa. Kalau Tuhan mencurahkan berkatnya itu pasti sesuai dengan takaran kita. Kalau Tuhan memberikan takaran itu dilihat bahwa oh takaranmu segini nih, kamu cukupnya segini. Tetapi ketika kamu taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan tambahkan takaranmu lebih besar. Lebih besar lagi. Asal setia dan taat. Nah, bicara tentang doa ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam bahasa aslinya sesuai dengan takaranmu. Itu berbicara tentang jasmani. Kemudian, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini berbicara tentang rohani. Antara hubungan satu dengan yang lain, antara memaafkan itu bicara tentang rohani. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini berbicara tentang rohani lagi. Jadi permintaan kita kepada Tuhan ada 3. 1 jasmani, 2 rohani. Jadi jangan dibalik Bapak Ibu. Jangan terus berdoa kepada Tuhan bicara tentang jasmani terus. Tetapi mintalah kepada Tuhan bicara tentang rohani. Contoh, klik. Salomo dia minta kepada Tuhan apa? Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu dan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat.
Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Salomo nggak minta kekayaan Bapak Ibu. Salomo nggak minta panjang umur. Salomo nggak minta kerajaannya diperluas. Tetapi Salomo minta kebijaksanaan. Minta hikmat daripada Tuhan. Karena dia tahu pentingnya hikmat. Saudara, untuk kita mendapatkan hikmat, yang pertama berdoa. Minta kepada Tuhan. Terus minta kepada Tuhan. Ambil waktu untuk saudara bersekutu dengan Tuhan. Pertanyaannya bagi Bapak Ibu, berapa lama saudara saat teduh pada pagi hari? Berapa lama saudara saat teduh pada malam hari? Saudara yang bisa jawab. Yang kedua, bagaimana agar kita mendapatkan hikmat? Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Saudara, dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataannya yang tepat pada waktunya. Saudara, untuk kita mendapatkan hikmat itu, poin yang kedua berbicara tentang takut akan Tuhan. Klik. Takut akan Tuhan itu adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang membenci kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan adalah benci kepada kesombongan. Orang yang takut akan Tuhan adalah benci kepada kecongkaan. Jadi hal-hal ini yang kita harus ketahui, bahwa takut akan Tuhan, dia akan membenci kejahatan. Dia akan membenci kesombongan, kecongkaan. Selanjutnya, takut akan Tuhan adalah berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Saudara, kalau orang yang takut akan Tuhan, dia akan suka untuk menggali firman Tuhan. Kalau suka menggali firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, adalah salah satu tanda saudara takut akan Tuhan. Ada seorang anak muda datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, aku bosan ibadah. Aku bosan baca firman Tuhan. Saya mau tanya kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, tanggal 11 Oktober tahun 2011, Pak Pendeta khotbah apa? Wah, saya lupa, Pak Pendeta jawab begitu. Sekarang saya juga tanya lagi, Pak Pendeta, tahun 2015 tanggal 2 Oktober, Pak Pendeta khotbah apa? Wah, saya juga lupa. Kemudian, nah, Bapak Pendeta aja lupa. Buat apa kita beribadah? Buat apa kita dengerin khotbah? Buat apa saya menggali firman Tuhan? Pak Pendeta kemudian dapat hikmat dari Tuhan. Anak muda, aku tanya kepadamu. Tahun 2017, hari Kamis, kamu makan siang lauknya apa? Saya tanya sama Bu Yati.
tahun 2015 hari Jumat Ibu Yati makan apa? Pasti lupa ya. Pasti lupa. Pendeta tersebut bilang gitu kepada anak tersebut, anak muda tersebut. "2012 makan malammu apa?" Saya lupa Pak Pendeta. Pak Pendeta itu senyum, kemudian dia berkata kepada anak itu, "Kalau kamu ada sampai hari ini, karena kamu makan pada waktu tahun-tahun itu, kamu bisa sehat sampai hari ini, kamu makan dari waktu-waktu yang lalu. Kalau khotbah saya lupa pada tahun itu, tapi saya ada saat ini, rohani saya sehat, itu karena saya hidup melalui firman Tuhan. Saya lupa akan apa yang saya khotbahkan tahun-tahun yang lalu, tetapi rohani saya dikuatkan karena saya mendengarkan dan menggali firman Tuhan." Pemuda itu kemudian tersadar bahwa hidup ini bukanlah makanan atau roti saja, tetapi hidup oleh firman Tuhan. Setuju? Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang takut akan Tuhan, dia akan suka menggali firman Tuhan. Dia akan suka bersekutu dengan saudara seiman. Pertanyaannya, kalau saudara mulai jengah, mulai bosan, mulai gak mau beribadah kepada Tuhan, ada yang salah dari saudara. Maaf ya, saya agak keras ini. Kalau saudara mulai lupa meninggalkan ibadah, kalau saudara lupa untuk bersekutu dengan Tuhan, kalau saudara lupa untuk saat teduh, pertanyaan besar kepada saudara, apakah ada yang salah dalam hidup? Saudara, kalau bicara tentang firman Tuhan, memang agak keras, memang keras. Karena kita mau ditegur supaya saudara dan saya bertumbuh dan berbuah. Selanjutnya, orang yang takut akan Tuhan, dia punya kegairahan untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Roh Kudus menyentuh hatimu, mengubah hatimu dan membakar hatimu. Saudara punya komitmen, pulang dari tempat ini, saya akan melakukan firman Tuhan yang disampaikan. Saya akan belajar untuk takut akan Tuhan. Saya akan berdoa sungguh kepada Tuhan. Itu memiliki kegairahan rohani Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan yang disampaikan adalah firman Tuhan yang hidup, yang dapat menggerakkan hati saudara. Untuk saudara mau bersekutu dengan Tuhan. Untuk hatimu yang mulai tawar, Tuhan gantikan dengan anggur yang baru, wadah yang baru. Sehingga saudara hidup dalam bertumbuh dan berkembang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini memang hari-hari yang jahat. Bagaimana kehidupan orang Kristen saat ini digoncangkan dengan berbagai macam pengajaran. Tetapi kembali kepada firman Tuhan pagi hari ini, ayo kita belajar firman Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan, dia akan suka menggali firman Tuhan. Ada kegairahan untuk melakukan firman Tuhan. Saudara, cek hati saudara. Apakah hari-hari ini saya mulai jauh daripada Tuhan? Mudah. Kalau dulu saudara setiap pagi saudara ambil waktu untuk Tuhan, berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hari ini? Kalau dulu saudara suka bersekutu dengan saudara seiman, saudara suka bicara tentang firman Tuhan,
bagaimana sekarang? Kalau dulu saudara setiap malam membangun doa malam keluarga, bagaimana sekarang? Saudara, dibutuhkan orang yang takut akan Tuhan untuk menggali firman Tuhan. Ada kegairahan untuk melakukan firman Tuhan. Keras nggih Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu pagi hari ini supaya Tuhan sentuh hati, untuk Tuhan memberikan hati yang bijaksana, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang terus rindu bersekutu dengan Tuhan. Pemain musik maju ke depan, kita akan bersama-sama angkat satu pujian. Baby bisa maju. Bapak Ibu Saudara kecil dalam Tuhan, hal yang terbaik adalah duduk di bawah kaki Yesus, seperti wanita yang duduk di bawah kaki Tuhan. Haleluya. Seperti dia aja, coba dia Pak. Haleluya. F aja. Seperti C coba C aja. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir menutup mata. Menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Amin. Ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita, haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota
Haleluya Yesus Tuhan. Ku tetap setia Amin, amin. menanti janji-Mu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota Kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu sampai akhir. menutup mata. Amin. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sekali lagi dengan imanmu katakan sampai akhir. Ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, 2-3 menit ke depan kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan di tempat yang kudus ini. Kita sentuh hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini membebat hati kita, supaya kita memiliki hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, hati yang suka menggali firman Tuhan, hati yang suka untuk melakukan firman Tuhan. Jika hari-hari ini kita terlalu sibuk dengan bagian kita, hari-hari ini kita sibuk dengan aktivitas kita, bila firman Tuhan pagi hari ini menyentuh hati kita, untuk kita tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Seorang bapak yang baik, dia akan ambil rotan untuk memukul anaknya yang melakukan kesalahan. Seorang bapak yang tidak baik akan membiarkan anak itu melakukan kesalahan tersebut. Tetapi pagi hari ini Tuhan berbicara kepada engkau, Tuhan berbicara kepada kita pagi hari ini, supaya hati kita kembali lagi terbakar, kembali lagi mengasihi Tuhan, kembali lagi memiliki hati yang bijaksana, hikmat daripada Tuhan. Karena manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari perkataan firman Tuhan. Saudara, datanglah kepada Tuhan, berbicaralah dengan Tuhan, berdoalah dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu apa keinginanmu, Tuhan tahu apa kebutuhanmu, dan Tuhan menjawab setepat waktunya Tuhan. Haleluya. Pemujian-pujian ini saudara datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan sampai akhir. Tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani.
Saudara ikuti saya. Tuhan Yesus, yuk, pagi hari ini kami kembali punya komitmen untuk mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, berikanku hati sebagai hamba, berikanku anggur yang baru, wadah yang baru, untuk aku memiliki hati yang baru, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, teguhkan hatiku, meteraikan dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, aku punya komitmen baru. Aku mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya bersama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita boleh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terus memiliki hati yang bijaksana, hati yang terus rindu, berdoa, membaca firman Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita yang terbaik. Waktunya kita memberikan persembahan, kita naikkan pujian, curahkan berkat. Berbahagialah orang yang setia
kami pasti akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Hujan berkat-berkat Tuhan terjadi atas setiap kami Tuhan. Hujan kesembuhan, hujan kemenangan, hujan pemulihan, hujan Tuhan, berkat-berkat Tuhan terjadi hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, dan Engkau dapati di dalam setiap kami. Terima kasih, kami imani Tuhan, dan kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkati untuk setiap kami yang boleh memberikan persembahan ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Engkau akan mengembalikan berkali lipat apa yang boleh kami persembahkan. Dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati hamba-Mu yang boleh mengelola keuangan. Engkau berikan hati yang takut akan Engkau, roh kebijaksanaan dalam mengatur keuangan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini baiklah. Kita akan simak warta gereja sepanjang minggu ini. Ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa yang membebaskan, kuasa yang menyelamatkan. Nama Yesus. Hati yang bijaksana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di bulan Juli ini gereja kita mengambil tema tentang hati yang bijaksana. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pemazmur mengatakan bahwa ajarlah kami Tuhan untuk kami menghitung hari-hari sedemikian supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita melalui hari demi hari, kita dibutuhkan hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana diperoleh dari firman Tuhan. Hati yang bijaksana beroleh dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, di bulan Juli ini kita akan menggali firman Tuhan tentang bagaimana kita harus memiliki hati yang bijaksana untuk kita menghitung hari-hari sedemikian rupa. Karena hari-hari ini jahat. Kalau kita tidak hidup dalam perkenanan Tuhan, kalau kita tidak memiliki hati yang bijaksana, kita akan salah arah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Pastikan saudara diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara hadir di dalam ibadah yang dilaksanakan di gereja di tempat ini. Ibadah hari Minggu jam 9 pagi sampai dengan selesai. Untuk ibadah hari Kamis, ibadah tengah minggu, monggo rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa dalam ibadah doa jam hari Kamis jam 6 sore. Biston pagi hari Selasa sampai dengan Sabtu jam setengah 5. Sebelum ibadah raya ada dip doa intim pribadi jam setengah 9. Ibadah youth crown hari Sabtu jam setengah 6. Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya serahkan Om Mus. Mbak Feby bisa maju ke depan, Mas Jerry bisa maju ke depan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tengok kanan kiri. Ya, tengok kanan kiri. Masih banyak saudara kita yang tidak hadir. Ayo saudara, saya mengajak saudara ambil serta dalam pelayanan di tempat ini. Dengan cara saudara kalau bisa mengunjungi, monggo dikunjungi saudara-saudara yang lain. Tapi kalaupun tidak bisa, mohon bisa di WA. Di grup kita kan ada ya. Jadi ambil bagian untuk melayani Tuhan di gereja Tuhan. Amin. Amin ya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini terus kita Bapak Ibu mari hadir juga dalam ibadah Kamis ya.
ibadah Kamis yang dilaksanakan di gereja kita sama-sama berdoa untuk kemajuan gereja kita, pergumulan-pergumulan yang sedang hadapi. Setuju? Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Nanti Bapak Pendeta Ishak Sudarmaja akan menutup dalam doa berkat. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu ya Tuhan, yang telah memberkati setiap kami tanpa terkecuali. Kami yakin dan percaya berkat-Mu tercurah atas hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau terus bekerja, Engkau terus memimpin hidup kami, terus menuntun hidup kami, terus memberkati hidup kami, dan membawa kehidupan kami untuk terus tetap setia, mengiring dan melayani-Mu sampai Dikau datang kembali. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami hidup dalam kebijaksanaan, hidup dalam hikmat Allah, hidup dalam bimbingan Allah, agar kami terus berjalan tetap setia di dalam kami mengiring Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai terus lebih hari Tuhan, kuasa-Mu, karya-Mu lebih dinyatakan di dalam hidupnya, untuk terus menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan, membawa jemaat bertumbuh dalam kedewasaan rohani, bertumbuh dalam Kristus, sehingga Tuhan, nama Bapa di surga yang dimuliakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pada hari ini. Bapa, kami tidak tahu apa yang menjadi masalah di dalam hidup mereka, tetapi Bapa, Engkau tahu keadaan mereka satu persatu. Tuhan, hamba berdoa, lawatlah mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Jikalau ada yang sakit, Tuhan juga jamah sembuhkan. Jikalau ada, oh Tuhan, yang menghadapi kebimbangan, keraguan, biarlah Roh Kudus Engkau telah berbicara dalam hati mereka, menguatkan mereka, mendorong mereka, untuk mereka Tuhan pada hari-hari yang ke depan mereka boleh datang kembali bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Pergumulan-pergumulan yang umat-Mu hadapi hari ini, kami yakin percaya Engkau adalah jawaban bagi setiap kami. Kami pulang dengan jawaban yang daripada Tuhan. Dengan iman kami yakin dan percaya, kami melihat karya Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Marilah Bapa di surga, malaikat bala tentara surga menyertai kami semua. Kami pulang tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat oleh anugerah Tuhan. Terima kasih, berkati negara dan bangsa kami, pemimpin kami, presiden kami, seluruh menteri-menteri, bahkan ke depan ini adalah, oh Tuhan, tahun politik, biarlah Bapa Engkau terus bekerja di tengah kami, mencurahkan damai sejahtera-Mu, mencurahkan semua yang baik yang daripadamu, sehingga pemilu tidak mendatangkan malapetaka, tetapi menjadikan negara ini lebih maju, lebih rukun, lebih sejahtera, lebih diberkati Tuhan, dan nama Bapa juga dimuliakan di negeri kami. Terima kasih, mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Curahkan berkat-Mu atas umat-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kepada engkau damai sejahtera. Pulanglah dan berkat rahmat anugerah, damai sejahtera di dalam Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, terus membimbing, memberkati, menyatukan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah percaya diberkati, mari kita katakan sama-sama, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.